Saya nggak bisa main keyboard sejago Om Markus atau seandai Om David, saya nggak bisa. Tapi mama taruh niat ini keyboard ditaruh sama mama saya di kamar saya. Ini pakai keyboard ini. Kalau kamu lagi mengalami lagi mengalami ketakutan, mainin aja lagu yang kamu bisa. Itu pesan dari mama saya. Dan tadinya saya nggak percaya dalam penyembahan dan pujian. Saya nggak pernah percaya. Saya pikir itu cuma dongeng belaka, mujizat kayaknya cuma bisa dirasakan oleh sebagian orang yang mau jadi pendeta. Tapi kayaknya kalau yang untuk kita kayak nggak bisa deh. Itu menurut pandangan saya. Tapi di saat itu nggak ada kegiatan lain yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah deh, coba deh main deh. Satu lagu pujian yang waktu itu saya bisa mainkan di situ, walaupun saya bisa cuma kunci dasar C, jadi saya cuma bisa main di C, G, D minor, gitu-gitu aja. Saya nggak bisa naik, saya nggak bisa naik ke D, saya nggak bisa naik ke G, enggak. Cuman begitu-begitu aja. Saya lihat kuncinya dari Google, kunci keyboard chordnya itu ya dari Google. Saya ingat lagu pujian yang saya bawakan bunyi karena saya dengar dari YouTube, dari khotbah, itu bunyinya seperti ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya ulang lagu tersebut sebanyak 3 kali. Saya nggak tahu apa yang saya rasain, saya nggak tahu. Cuman di saat itu saya merasa hati saya tenang. Segala pikiran jahat saya, segala hal yang saya pikirkan, wah bakal gawat nih untuk saya ke depannya. Tapi itu yang membuat hati saya tenang. Tapi di saat itu saya nggak tahu bahwa itu merupakan pekerjaan dari Roh Kudus dan buah dari penyembahan dan pujian. Di saat itu sakit penyakitnya tetap ada. Kaki saya masih sakit, pinggang saya masih parah banget sakitnya. Tapi seolah ada pribadi yang menepuk pundak saya dan berkata, semuanya akan baik-baik aja. Asal kau punya aku. Karena kalau saudara tahu nih lagu tersebut di akhirnya, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Ketika dikata-kata karenamu, itu yang membuat saya merasa, wah, nggak perlu kayaknya Tuhan sembuhin sakit saya, tapi kalau saya tahu Tuhan ada di samping saya, itu cukup buat hidup saya. Dan sampai hari ini kalau saudara bisa melihat saya berdiri di atas sini, saudara bisa lihat kaki saya kuat, saya bisa melompat. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Dari situ saya belajar satu hal juga, bahwa iman bukan sesuatu hal yang kau dapatkan secara tiba-tiba, tapi iman adalah sesuatu hal yang menjadi pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Jadi ketika saya dalam menghadapi badai dalam hidup saya, yang Tuhan perbuat melalui hidup saya satu, Tuhan gak sembuhin dulu saudara, tapi Tuhan hampiri dulu hidup saya. Yang Tuhan mau adalah Tuhan kenal dulu, Tuhan mau saya kenal dulu sama Tuhannya. Baru setelah itu ketika saya sudah punya iman kepada Tuhan dan Tuhan nyata dalam hidup saya, di situ saya bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Setiap kita hari ini mungkin menghadapi badai, jangan kita incar mujizatnya, tapi kita pengen incar Tuhannya terlebih dahulu. Karena kalau kita incar Tuhannya, engkau akan dibersihkan dulu oleh Tuhannya. Segala pikiran-pikiranmu yang mungkin menghalangi kuasa Tuhan dalam hidupmu, itu dulu yang akan Tuhan bersihkan. Baru Tuhan akan buktikan mujizatnya di dalam kehidupanmu. Selama engkau masih punya pikiran jahat, selama masalahmu masih terlebih besar daripada Tuhanmu, engkau nggak akan bisa mengalami kesembuhan. Jadi jangan cuma omong kosong ketika engkau berkata bahwa engkau percaya mujizat, tapi engkau tidak pernah kenal Tuhanmu. Pengenalanmu akan Tuhan akan dilihat oleh Tuhan melalui penyembahanmu kepadanya. Kalau saudara baca kedekatan Daud dengan Tuhan, itu Daud sangat dekat dengan Tuhan. Saudara mau baca di dalam kitab Mazmur, itu merupakan penyembahan yang Daud bawakan kepada Tuhan setiap harinya. Sebegitu eratnya Daud dengan Tuhan. Tuhan juga akan lihat seberapa erat engkau dengan Tuhan. Kalau engkau erat dengan Tuhan, apapun dalam hidupmu akan engkau bisa hadapi. Karena Injil mengatakan bahwa segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidupku.
di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam kehidupanku. Saya undang musik untuk maju ke depan. Kita perlu tahu bahwa ini kita bisa belajar bahwa di saat badai kita bergelora, ingat yang perlu kita lakukan adalah simpel. Jangan pernah tinggalkan firman-Nya, dan jangan pernah tinggalkan waktu penyembahan dan pujianmu kepada Tuhan. Karena di dalam pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan, di situ ada kuasa. Di dalam penyembahan dan pujianmu kepada Tuhan, Engkau hadir, Tuhan datang di dalam kehidupanmu. Dan kalau Tuhan sudah datang di dalam kehidupanmu, persiapkan dirimu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Siapapun kita yang ada di dalam badai, engkau pengen dapat ketenangan dulu kan? Engkau pengen untuk dapat sebuah harapan